Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Bayar pajak selama ini juga bayar pajak. Selama ini bayar pajak, cuman kan selama ini kita lihat kok ada yang di sana hura-hura, sementara di sini kita diperas keringatnya untuk membayar pajak gitu. Padahal dia juga hura-hura terus. Kita aja yang nggak tahu. Kalau yang pro apa? Kalian mendukung soal pembayaran pajak apa? Loh, Pembangunan di negeri ini, infrastruktur dibangun dengan apa? Utang. pajak. Karena pajak dari masyarakat tidak nutup, makanya harus sampai ngutang lagi gitu. Loh, bukannya semua masyarakat bayar pajak? Iya, cuma harus utang. Iya kan itu masalahnya. Yang saya juga kayak, ya itu dia masalah kita sebenarnya. Yang kerja siapa? Orang lain. Ya. Yang disuruh bayar pajak siapa? Orang yang kerja itu. Yang disuruh ngawasin siapa? Orang yang kerja itu. Kamu ngapain? Oh iya, benar. Iya, memang ngapain. Tapi itu bukan alasan kita untuk. Gua kontra juga deh itu. Kok jadi kayak gini? Lebih masuk ke situ. Kamu masih ada kesempatan nih. Sebelum didatangin orang pajak lagi kau. Bergerak sedikit pindah aku. Bergerak dia Bergerak di sedikit sini. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin nih, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. PPN semua kena pajak, garing nggak kena pajak, makan juga kena pajak, dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun, balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak, padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Saya dulu dituduh tuh tukang naikin pajak katanya. Sebetulnya terjadi, kalau buat saya pribadi, saya pengen tidak bayar pajak sama sekali untuk PBB rumah. Nah kenapa? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing harusnya. Bayangin masa orang udah beli rumah kena bayar pajak, balik nama kena pajak, udah tinggal masih kena pajak, padahal udah pensiun. Utang sebesar ini, artinya dia harusnya sudah punya kalkulasi dong bagaimana kemudian mengantisipasi warisan utang sebesar ini. Jadi menurut saya itu nggak perlu kita bicarakan. Tapi pernyataan Bang Ramson ini menurut saya menarik. Itu sebuah pengakuan bahwa ada yang nggak beres di pemerintahan. Pertama, ada yang pura-pura loyal, ternyata nggak loyal. Kalau kata Bang Ramson, dia main. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa mungkin penting bagi Presiden untuk melakukan evaluasi seluruh kabinetnya. Mana yang betul-betul memahami tujuan, mana yang betul-betul hanya memanfaatkan posisi, mana yang betul-betul kemudian cuma mencari keuntungan. Tapi kita kembali pada topik hari ini tentang harga. Saya mau bacakan sedikit ini harga tanggal 13 Mei. Cabai merah besar naik 72,47%, bawang merah ukuran sedang naik 51,35%, bawang putih ukuran sedang naik 39,95%, telur ayam ras segar naik 33,92%, daging ras ayam segar naik 32,99%, gula pasir premium naik 31,68%, cabai rawit hijau turun 10,3%, cabai rawit merah naik 14,34%. Beras Januari 13.199, Juni 16.550, naik 3.351. Minyak kemasan Januari 21.000, Juni 24.550, naik 3.350. Telur Januari 27.000, Juni 30.000, naik 3.000 rupiah. Ayam Januari 38.000, Juni 41.650, naik 3.650. Tahu Januari 10.000 per kilo, Juni 20.000, naik 10.000. Artinya kenaikan ini memang terjadi. Problemnya adalah harga barang naik, kebutuhan naik, pendapatan enggak. Kenapa barang-barang naik? Pertama, karena nilai tukar dolar naik. Kedua, harga BBM naik. Ketiga, pajak naik. Keempat, naik karena suku bunga bank. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali ke channel ini. Mari kita review kembali setiap cuplikan-cuplikan videonya. Jangan lupa menonton habis sebelum dihapus. Ya, ini sangat keren sekali teman-teman. Apa yang harus disampaikan tentang pajak saat ini. Yang dibilang Pak Ahok adalah semuanya kena pajak. Gaji aja belum dinikmati sudah kena pajak, sudah dipotong pajak. Mau belanja di supermarket atau di mana saja kena pajak. Semuanya kena pajak. Ini semuanya yang harus kita sadari bahwa banyak orang-orang yang tidak menyadari saat ini setiap orang yang telah memiliki kekuasaan terlebih-lebih di dalam perpajakan saat-saat ini.
dan banyak karyawan-karyawan atau oknum-oknum yang sangat tidak melakukan yang benar tentang perpajakan saat-saat ini. Makanya semuanya karyawan-karyawan atau masyarakat Indonesia telah ditekan terus untuk membayar pajak, sementara mereka melakukan hal tidak benar atau korupsi di dalamnya. Memang para pejabat tak takut sama Tuhan, negara akan hancur. Negara maju karena menjunjung keadilan, maka jangan seperti Musa berbulu domba. Dan inilah semuanya yang akan terjadi di Indonesia saat-saat ini. Ya, tidak ada sama sekali niat baik untuk melakukan yang terbaik untuk Indonesia, untuk masyarakat. Ya, ayo orang-orang yang baik bersatulah bersuara. Ingat, negeri ini sudah hancur total. Yang merdeka cuma pejabat, rakyat menjerit. Yang seharusnya yang memiliki kemerdekaan itu adalah rakyat, bukan para pejabat. Tetapi sekarang terbalik, yang merdeka sekarang adalah para pejabat, baik pejabat tinggi, baik pejabat apapun, semuanya mereka merdeka. Karena merdeka mereka melakukan hal-hal yang tidak benar di Indonesia ini, itu korupsi. Makanya yang korupsi uang pajak rakyat ditembak tempat saja kayak di Cina, biar tidak ada berulang lagi setiap para pejahat-pejahat yang sangat serakah sekali. Memang kejap pajak, mau ilmu geladangan kere gaji lo hanya 300 sampai 1 juta per bulan. Semuanya hajar pajak. Yang makan mewah pasti kena pajak. DPR dan pejabat pemerintahan yang selalu menikmati dengan hal ini, dan rakyat semakin sengsara. Makanya dari sekarang kita seluruh rakyat Indonesia stop kita untuk bayar pajak, biar tahu pemerintah, ayo jangan tunda-tunda. Mari bersatu hati untuk rakyat Indonesia. Saat ini hanya mereka menikmati saja, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita selalu ditekan. Dan saat ini masyarakat Indonesia selalu mengalami masalah demi masalah, baik dalam rumah tangga, baik di dalam gaji, selalu tidak dinikmati. Ya, semuanya yang ada di cuplikan video ini yang sangat telah melakukan atau membongkar semua tentang pajak saat-saat ini. Apakah pimpinan kita sebagai Presiden Republik Indonesia, apa dia tahu atau tidak bagaimana jerih lelah masyarakat Indonesia saat ini? Rasa-rasanya apapun masalah yang ada di Indonesia kayaknya rasanya terdiam saja. Gak ada sama sekali kasih solusi bagaimana cara supaya masyarakat di Indonesia ini benar-benar mereka sejahtera, baik di dalam gajinya, baik di dalam berbelanja, baik dimanapun teman-teman. Ya bagaimana bisa teman-teman, belum kita menikmati gaji sudah dipotong pajak. Kita pergi belanja, kita dipotong pajak. Rumah kita, tanah kita dipajakin. Semuanya dipajakin. Untuk aja manusia tidak dipajakin. Kalau sempat manusia akan dipajak, wah ini sangat ribet sekali. Benar-benar Indonesia sudah hancur total. Ya. Ini yang namanya memiliki kuasa yang sangat luar biasa di Indonesia, ya, yaitu menekan atau menjadi seluruh masyarakat Indonesia hanya gara-gara pajak. Memang pajak sekarang ini teman-teman yang sangat membludak besar sekali, dan itulah kesempatan mereka para
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan hal ini. Ya, semuanya pasti ada mafianya yang telah melakukan atau yang menggerakkan dengan hal ini. Dan ini semuanya tentang kebenaran yang telah dilakukan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tetap perpajakan saat ini. Ya, seharusnya kita tahu Indonesia ini sekarang makin hancur, makin tidak benar, baik dalam berkeadilan, baik di dalam hukum. Semuanya sudah benar-benar terbalik. Ya. Makanya teman-teman, mari kita lihat atau mari kita buka wawasan kita untuk memiliki pemimpin yang sangat peduli kepada rakyatnya. Ya. Coba kalau disahkan undang-undang perampasan aset dan dihukum mati para koruptornya, pasti cepat-cepat mereka bertobat. Tapi sekarang Indonesia ketemu saja korupsi di Indonesia sangat dihargai dan dihormati. Dan bukan yang melakukan kejahatan ini teman-teman, bukan orang biasa, bukan masyarakat biasa, tetapi pejabat tinggi teman-teman. Ya. Bukan berkekurangan, hartanya melimpah teman-teman, tetapi ya itulah, apa daya, tetap mereka melakukan korupsi di Indonesia. Karena itulah manusia serakah tidak puas dengan hal kekayaan. Mau penuh rumah mereka duit, mau banyak investasi di mana-mana, tidak puas. Yang manusia serakahnya begitu, tidak tahu menahu, yang penting mereka akan melakukan apalagi dosa, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa, mereka tidak takut. Yang penting mereka bisa menikmati, ya, kaya raya. Para oknum-oknum yang luar biasa saat ini, yang sangat berkuasa, baik di dalam perpajakan, baik di mana-mana apapun itu. Ya. Masyarakat sangat-sangat sedih. Apakah Indonesia ada kemajuan? Apakah Indonesia korupsi berkurang? Tentu tidak. Semakin hari dan semakin banyak, makin merajalela di mana-mana. Karena kenapa? Korupsi itu dihargai dan dihormati. Hanya ditarik saja setiap hartanya dikembalikan. Setelah itu ya kembali lagi menjabat. Sama saja, itu namanya ya memiliki keangkuhan di dalamnya. Makanya korupsi di Indonesia ini tidak selesai, tidak beres-beres, karena tidak mereka tahu membongkar siapa mafianya. Karena kalau ketua mafianya yang ditangkap, pasti semuanya anak buahnya akan habis. Tapi percuma negara